Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bini'matil imani wal islam wa arsyadana birisalati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam subulal khairi wassalam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul alam wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh khairul anbiya'i wal anam. Amma ba'du. Pemirsa TV1 yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan apa yang telah ditulis oleh seorang ulama besar dalam sejarah Islam yang bernama Ibnu Qayyim al-Jauzi. Dalam kitabnya yang berjudul Kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan ada 4 perkara yang terkait dengan terbukanya pintu rezeki. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan apa yang telah disebutkan oleh ulama besar tersebut, yaitu 4 perkara pembuka pintu rezeki. Karena sesungguhnya manusia kebanyakan memang memahami rezeki itu sendiri seringkali dikaitkan dengan materi atau uang. Sesungguhnya rezeki dalam ajaran agama Islam itu adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Kautsar berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan engkau rezeki yang begitu besar, rezeki yang begitu banyak dan melimpah. Maka hendaklah kalian melakukan sholat, melakukan ibadah, wanahar, dan berkorbanlah. Dari sini pengertian pemberian rezeki karunia Allah Subhanahu wa ta'ala sesungguhnya tidak hanya terbatas kepada yang berbentuk materi atau uang. Sesungguhnya rezeki atau karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang berupa nikmat yang Allah berikan kepada kita itu begitu luas dan begitu besar. Saking besarnya, saking luasnya dan banyaknya rezeki yang Allah berikan kepada manusia, bahkan Allah mengatakan sendiri di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan sesungguhnya jika engkau ingin menghitung nikmat yang Allah berikan, rezeki yang Allah berikan kepada kalian, maka kalian tidak akan mampu untuk menghitung seberapa banyak sesungguhnya rezeki yang Allah berikan kepada kita semuanya. Pemirsa TV1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu penting untuk kita memahami makna rezeki itu sendiri, bahwa sesungguhnya kesehatan yang Allah berikan kepada kita itu juga sesungguhnya adalah rezeki yang begitu baik kepada kita. Betapa banyak jika kita saksikan saat sekarang ini orang yang juga tertimpa musibah, banyak terkena berbagai macam penyakit dan lain sebagainya. Sesungguhnya kita yang diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sesungguhnya betul-betul mendapatkan rezeki yang sangat besar sekali. Kita dapat bayangkan jika seseorang sakit, jika seseorang menderita banyak penyakit, sesungguhnya orang tersebut harus banyak mengeluarkan uang untuk membeli obat, untuk perawatan, untuk biaya rumah sakit, dan biaya orang-orang yang ada di sekelilingnya untuk mendampinginya, dan juga kesulitan-kesulitan yang lainnya. Oleh karena itu,
rezeki yang Allah berikan kepada manusia dalam bentuk kesehatan tadi sesungguhnya adalah sesuatu yang sangat mahal, yang sangat berharga, dan itu hanyalah sebagian kecil dari rezeki yang Allah berikan kepada kita umat manusia. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya rezeki yang terbesar yang Allah berikan kepada kita manusia itu berupa kehidupan. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah telah memberikan kita kesempatan untuk hidup. Dengan kehidupan itu kita kemudian dapat menikmati berbagai macam fasilitas yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diri kita ataupun yang ada di muka bumi. Sesungguhnya dengan kita diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dapat mengecap rasa manis, kita dapat merasakan berbagai kenikmatan makanan, buah-buahan, dan yang Allah sediakan. Kemudian udara yang sejuk, suasana yang damai, kehidupan yang kita dapatkan di muka bumi ini sesungguhnya yang begitu banyak merupakan rezeki Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar, yang tiada terhingga. Oleh karena itu, bagaimana kemudian kita juga memaknai rezeki itu sebagai nikmat, sebagai karunia Allah Subhanahu wa taala yang memberi kebaikan kepada kita umat manusia. Dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rezeki yang Allah berikan kepada kita, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan rezeki dan karunia-Nya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la azidannakum. Sesungguhnya jika kalian bersyukur terhadap karunia, terhadap rezeki, terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, la azidannakum, maka niscaya aku akan tambahkan, kata Allah Subhanahu wa taala, rezeki dan juga kebahagiaan yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita bersyukur kepada Allah atas seluruh rezeki yang diberikan kepada kita, sesungguhnya itu menandakan bahwa kita sebagai umat manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslim, berarti menyadari sesungguhnya apa yang kita dapat berupa kebahagiaan, berupa karunia kehidupan dengan segala fasilitas yang ada di muka bumi ini, tidak semata-mata hanya karena usaha kita sendiri, tidak semata-mata hanya karena hasil dari jerih payah dan perbuatan atau kerja kita sendiri, tetapi sesungguhnya yang lebih jauh daripada itu adalah bahwa apa yang kita dapatkan, apa yang kita nikmati saat sekarang ini tidak lain dan tidak bukan terkait dengan rezeki dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita bersyukur dan kita memahami bahwa seluruhnya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, Allah kemudian akan memberikan satu nilai tambah. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita satu nilai plus karena kita adalah hamba-hamba Allah yang mengerti, hamba-hamba Allah yang bersyukur, hamba-hamba Allah yang berterima kasih. Maka dalam bahasa sederhana sehari-hari kita, bahwa kita adalah orang yang tahu diri, orang yang kemudian berterima kasih terhadap suatu kebaikan yang kita dapat, baik itu dari manusia hamba Allah yang lainnya yang menjadi perantara kebaikan, ataupun langsung kita melihatnya bahwa seluruhnya adalah karunia rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah katakan di dalam Al-Qur'an, jika kalian, kita umat manusia itu sendiri hamba Allah yang baik, itu bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambahkan, Allah akan berikan karunia yang lebih besar dari yang sebelumnya. Kenapa demikian? Karena orang yang berterima kasih, orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia dapat diberikan amanah yang lebih besar lagi. Karunia rezeki, pemberian Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya seluruhnya adalah amanah, titipan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita sebagai manusia saja, kadang ketika kita memberikan suatu kepercayaan kepada orang lain dalam bentuk yang sederhana ataupun persoalan-persoalan kecil, misalkan uang,
dalam jumlah yang kecil, orang yang kita titipkan amanah tersebut tidak dapat melaksanakan amanah, tetapi kemudian dia berkhianat, kemudian dia berdusta, maka kita sebagai manusia tidak akan kemudian menambahkan dan meneruskan pemberian amanah kepada orang tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kaitannya dengan rezeki dan karunia yang Allah berikan kepada kita akan melihat demikian. Jika sesungguhnya manusia hamba Allah bersyukur, berterima kasih, dan kemudian menggunakan rezeki itu untuk hal-hal yang baik dalam tahaddus bin nikmah, bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambahkan rezekinya kepada kita sekalian.